Tuhan, satu kesempatan yang indah. Saya mengucap syukur kepada Tuhan diberikan kesempatan di tempat ini. Dan terima kasih juga untuk tim pengurus yang ada, Pak Vincent juga yang sudah waktu itu minta saya mampir dong Jakarta. Terima kasih ketemu sama teman-teman, my dear brother Pak Ardian, Pak Heriadi, Bapak Jenderal, ya ada dua Bapak Jenderal di sini, ya kan? Pak John yang waduh terus ngantar-ngantar di beberapa hari ini, Pak Vincent, ya waduh ini Bapak Adam Teja ini lagi, ya nggak nyangka saya bisa ketemu dia di sini. Ini orang Sydney ada di sini, dan juga teman-teman ya yang dulu berjemaat juga ada Pak Simon, Pak Timotius, ini teman lama saya juga, dan Pak Bing dan juga besan saya dan semua yang hadir saudara. Pagi hari ini saya ini tema agak berat juga ini. Tapi apa yang ada dalam hati saya dan pengalaman hidup saya ini yang ingin saya sharekan pada pagi hari ini. Ya, saudara, saya kalau bicara di depan Full Gospel Testament Fellowship, janganlah melihat saya senior pastor atau pendeta, sudahlah forget it lah ya. Bagi saya itu cuma titel saja, cuma jabatan saja. Yang penting manusianya. Dan saya melihat di sini banyak orang-orang hebat, orang-orang luar biasa, orang-orang dahsyat. Amin. Kita berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Orang-orang yang penuh kerendahan hati, yang penuh ketulusan, yang melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Dan itulah saya rasa yang bisa menjalankan misi Tuhan untuk rencana Tuhan di akhir zaman ini. Ya. Nah, depend on the power of the Holy Spirit. Saya percaya tanpa kekuatan dari Roh Kudus pelayanan kita akan jadi burnout. Burnout. Believe me, burnout. Karena apa? Karena kita akan banyak mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Karena kita akan banyak pakai hikmat kita sendiri. Kandas kita. Akan kandas. Benar saudara. Tapi sebenarnya Tuhan memberikan visi misi kepada kita. Waktu kita lakukan dengan mengandalkan Tuhan, mengandalkan the Spirit of God, itu membawa damai, membawa sukacita, tidak ada beban. Ini pengalaman saya, tidak ada beban. Ya. Sehingga waktu kita melangkah, Tuhan sudah menyediakan semuanya. Jadi kita nggak perlu khawatir dengan apa saja yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kemudian kita, aduh nanti bagaimana? Forget it. Tuhan memberikan beban, Tuhan memberikan visi, Tuhan memberikan misi, kita tinggal jalanin aja. Dan Tuhan yang menyertai kita, the Holy Spirit will be with us. Dia, makanya Yesus katakan, lebih baik aku pergi, supaya aku bisa mengirimkan seorang penolong, yaitu Parakletos, the Holy Spirit, seorang penolong, seorang advisor, seorang yang memberikan sukacita kepadamu, seorang yang akan memimpin hidupmu, dan lain sebagainya. Ada banyak hal. Ya. Nah, Bapak Ibu saya coba bergerak cepat saja, karena ada cukup banyak ayat sih pagi ini. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, surat para Rasul Paulus kepada Tesalonika, karena kamu semua dan imut kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Saya kasih bold pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu. Ada iman, ada usaha kasih, ada ketekunan dan pengharapan. Saya agak cepat saja. Dan kami tahu, hai saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Jadi kalau kita ada, sebetulnya Yesus katakan bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Ini perlu ditangkap dulu, saudara. Ya. Jauh-jauh hari, kitab Yesaya 43, Allah itu mengatakan, aku yang memanggil kamu. Janganlah engkau takut. Aku yang memanggil kamu, aku yang mencintai kamu. Meskipun kamu berjalan di dalam api, tidak akan menghanguskanmu. Meskipun kau berjalan, ada banjir, tidak akan menghanyutkanmu, karena aku besertamu. Aku yang memanggil kamu. Saudara, ini perlu. Sebab untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk menjadi hamba Tuhan, kita harus tahu konsep-konsep ini. Jadi bukan kita nonyol-nonyolkan diri, tetapi Tuhan yang menarik kita. Yohanes 6:44 katakan, Yesus mengatakan, tidak mungkin kamu bisa datang kepadaku kalau tidak
Bapa yang menarik kamu. Itu yang kata Tuhan Yesus. Yohanes 6:65 katakan, tidak mungkin kamu bisa datang kepadaku kalau tidak Bapa mengaruniakannya kepadamu. Dalam bahasa Inggrisnya, if not my Father enable you. Kalau tidak Bapa itu memampukanmu, kamu tidak akan bisa datang kepadaku. Kalau pagi ini siapa saja bisa datang karena Bapa yang menarik. Amin. Karena anugerah. Amin. Tidak mungkin, saudara. Nggak mungkin. Entah itu diajaklah, entah apa, dibujuk-bujuk. Tapi itu nggak mudah. Orang datang kepada Kristus itu nggak gampang. Nggak gampang. Kalau tidak dia ditarik, kalau tidak dia karena dimampukan, nggak mungkin bisa datang. Jadi ini yang harus kita syukuri bahwa kita ada di sini ya. Apalagi yang mungkin belum kenal Tuhan, yang mungkin setengah-setengah nyesat dari kesaksian tadi. Tidak mungkin Pak, percaya Pak. Saya dulu juga orang seperti Bapak gitu, sama Pak. Kita ini orang-orang bejat semua dulu. Ya mungkin sini baik-baik lah. Tapi semua karena anugerah Allah. Karena semua karena kebaikan Tuhan, karena kasih. Allah itu kasih adanya. Ya. Sehingga apa itu kita bisa yang sudah tersesat, yang sudah nggak karuan hidup kita, saudara di reach out, saudara dicari dan diselamatkan. Makanya saudara, aduh sudahlah kalau bicara ini saya sampai pagi nggak selesai nanti. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi dengan apa? Kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Saudara, Injil, saya menyampaikan Injil pagi hari ini. Ini bukan kekuatan manusia. Percaya sama saya. Saya yakini, saya percayai. Ada kekuatan roh di sini. Ada penyertaan Allah di sini. Dan hanya Injil yang bisa merubah hati manusia. Hanya Injil yang bisa merubah mindset pikiran kita. Apapun nggak akan bisa. Hanya Injil. Karena bicara Injil. Apa itu Injil? Injil. Dalam bahasa aslinya adalah Evangelion. Gereja yang saya plan tahun 2001. Namanya Evangelion Mission Center. Nah, Evangelion ini saya sudah membaca puluhan buku. Summary-nya. Injil ini atau Evangelion itu adalah the good news of victory. The victory of Jesus Christ, the Son of God. Good news of victory. Kabar baik yang berkemenangan yang tak terkalahkan. Yaitu kabar tentang Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Dialah yang telah mengalahkan maut. Dialah yang telah mengalahkan kematian. Ini Injil. Di dalam Injil ada anugerah Allah, ada kasih karunia Allah. Di dalam Injil ada pengampunan. Serapun besarnya dosa kita, Dia ampuni kita. Enggak semua orang, saudara. Ini kitab yang paling hebat yang ada di dunia. Kitab yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Hidup di dunia mau berapa lama sih? Ini Bapak ini saya luar biasa 96 ini. Bulan 3, 96, 95. Ya tunggu 1-2 bulan lagi. Wah, luar biasa ini ya kan. Ya. Tapi banyak saudara masih 20-an, 30-an tiba-tiba mati, ya kan? Entah mati karena kecelakaan, entah mati karena serangan jantung dan lain sebagainya. Tapi kalau kita masih hidup saat ini, berarti kesempatan yang masih ada yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bertobat. Karena Injil berita pertobatan. Dalam Injil ada berita pertobatan, ada berita pengampunan, ada berita keselamatan. Kabar baik itu. Yesus, Rasul Paulus katakan, dia yang sulung. Yesus adalah yang sulung, yang pertama bangkit dari kubur. Kemudian setelah itu kita pun juga akan mengikuti jejaknya. Wah, dahsyat sekali. Kembali saudara, kekuatan Roh Kudus, ya, sesuai dengan tema ini. Ya. Ada satu kepastian yang kokoh. Saya akan lanjut terus sampai nanti saya akan bersaksi dengan apa yang terjadi. Kepada jemaat di Korintus, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan apa? Roh dari Allah yang hidup. Jadi pelayanan waktu itu sampai jemaat sampai bisa bertobat, karena orang-orang kafir kan, saya sudah pernah ke Korintus juga. Nah, pusatnya penyembahan di sana juga. Nah, itu ditulis bukan dengan apa, tapi dengan Roh Allah yang hidup. Jadi waktu Injil diberitakan, di sanalah Allah berkarya. Karena apa? Pertobatan bukan karya manusia. Kita tidak akan bisa mendapatkan orang. Sudah, titik. Nggak bisa. Kita bisa menyampaikan. Kita bisa jadi saksi.
tapi pertobatan adalah pekerjaan roh. Pekerjaan roh Allah. Makanya kalau kita bertobat, kita harus menghargai. Ini pekerjaan roh. Ini pekerjaan Roh Kudus. Ini pekerjaan Allah itu sendiri. Sehingga kita bisa jadi orang percaya. Saya mau ngomong itu sudah bergidik semua. Benar. Karena saya menyadari betapa baiknya Tuhan itu. Betapa besarnya kasih itu seorang Bapak yang aduh. Saudara tahu. Waktu saya di Bible College, saya pelajari dalam sekali. Allah itu murka, tadi kan Allah itu kasih, waduh ya udah, nanti dulu. Jangan sampai doktrin kebablasan, saudara. Allah itu kasih, benar kasih. Tapi lihat, in other hand, dia itu Allah yang adil. Allah itu kasih tapi dia Allah yang adil juga. Allah yang adil tidak bisa melihat dosa. Satu dosa pun pasti dihukum. Adam dan Hawa salahnya berapa? Cuma satu. Cuma satu. Dia dihukum. Karena Allah memang adil adanya. Dia nggak bisa kompromi dengan dosa. Nah, kita ini segunung dosanya. Dosa itu berat. Kita belum melakukan saja, baru pikiran saja ngelayap, saudara. Yang tadi itu seperti Pak, siapa? Ya kan, ngelayap itu. Sudah dosa, belum melakukan. Baru mandang wanita cantiknya sudah dosa. Tahu orang bisa nyebrang orang tua. Kita nggak mau nyebrangnya, biarlah nyebrang. Dosa. Udah, waduh. Berat gitu kan. Jadi kalau kita namanya kita itu dosa itu segunung nggak bisa dihitung. Allah yang murka. Ya. Dan Yesus berdiri di tengah-tengah kita. Dia cover kita. Manusia berdosa. Dan murka Allah itu ditimpakan. Dan Yesus yang apa itu? Dosa-dosa kita ditempatkan kepada Yesus. Segala dosa kita di carry out, dibawa ke atas kayu salib. Katakan, it's finished. Selesailah sudah. Selesailah sudah. Karya keselamatan itu sudah selesai. Maka dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya kan? Firman itu kemudian menjadi manusia. Di dalam Kristus Yesus. Mengapa dia menjadi manusia? Karena dia ingin menunjukkan kepada kita. Dia 100%, 100% is God. But, dia pun 100% also human being. Sebagai human being, dia itu mau menunjukkan kepada kita, caranya hidup itu begini loh. Makanya dia adalah a good example bagi kita semua. Nah, dalam Yohanes 1:12 jelas sekali. Dia datang kepada milik kepunyaannya, yaitu Yesus datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi mereka menolak dia. Orang-orang ini menolak dia. Tetapi bagi mereka yang menerima dia, maka diberinya apa? Kuasa. Dalam terjemahan aslinya, exousia. Exousia ini bukan cuma kuasa. Maka yang menerima dia, yang percaya kepada namanya, diberi otoritas. Itu exousia. Diberi kuasa, diberi privilege, hak istimewa. Sebagai anak-anak Allah yang hidup. Makanya setelah kita menjadi orang yang percaya, saudara, tidak gampang orang menjadi orang percaya. Kalau saudara, saya hidup di Australia 39 tahun lebih. Tiap hari, di mana saja, orang swearing selalu nama Yesus yang jadi maki-makian. Saya nggak tahu kenapa ceritanya, itu sejarahnya begitu aja. Di jalan-jalan pun juga jangan lagi ngomong Yesus Tuhan, sudah nggak usah ngomong begitu. Yesus sudah jadi maki-makian di mana-mana. Gitu. Karena memang spiritnya yang di dalam itu. Tapi bagi kita, Yesus itu Tuhan. 1 Korintus 12:3 katakan bahwa hanya Roh Kudus yang bisa mengaku Yesus itu Tuhan. Jadi kita yang di sini semua, kita yang percaya, kita ada Roh Tuhan di sini. Nah, ini saudara yang akan kita bangkitkan pada pagi hari ini. Ya. Kita ditulis dengan tinta Roh Allah yang hidup yang ada dalam kita. Oke, saya move on dulu. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Karena ada beberapa ayat untuk supaya nggak ngomong aja tapi nggak ada bukti ayatnya. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Dalam terjemahan lain, kesanggupan kami adalah dari Allah. Jadi kalau kami bisa ya, melakukan pekerjaan Pak Adam, Bapak-bapak yang ada di sini, sebenarnya kesanggupan kita itu sebenarnya dari Allah sendiri. Bukan dari kita. Dia yang memberikan itu. Ayatnya di mana? Efesus 2:13.
God give us the desire. Jelas sekali dalam terjemahan yang bukan Indonesia. Tuhan yang memberikan desire, keinginan kepada kita untuk melakukan pekerjaan baik yang menyenangkan hatinya. Dalam Efesus 1:6 dikatakan bahwa Tuhan yang memulai, Tuhan yang menyelesaikan. Wah, dahsyat sekali. Jadi kita ini, kehidupan kita kalau tidak kita maksimalkan benar-benar untuk apa yang Tuhan sudah taruh dalam hati kita nyesal selama-lamanya. Jadi saya juga bersyukur saya bisa masuk dalam proyeknya Tuhan. Wah, ngeri saudara. Ngeri-ngeri sedap karena siapa itu. Nah, pelayanan dari kita ini pelayan-pelayan perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari apa lagi? Roh. Pelayanan roh ini menghabiskan energi. Saat 3 kali khotbah ini habis energi saya saudara. Karena spiritual warfare. Aduh. Oke. Lihat, ini ya. Dalam pimpinan roh, dalam tuntunan roh. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk beritakan Injil di sana. Kok bisa? Pasti punya kepekaan. Jadi sehingga waktu pelayanan nggak ngawur. Makanya banyak orang stres, banyak orang depresi, banyak orang burnout karena yang dimaui adalah apa yang ada dalam hatinya, pikirannya. Benar apa benar? Kalau dari Tuhan saudara enggak. Makanya ini peka. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus menjaga mereka. Mereka berbelok. Satu kali saya punya dosen orang India saudara. Dulu saya pernah pelayanan mission juga ke India, ke Nepal juga. Bersama dengan dia juga gitu. Nah, saya masuk ke kampungnya dia juga. Puji Tuhan gitu ya. Tuhan tuh baik. Saya itu tiap kali itu ya saya ngirim dana ke India gitu ya. Dan satu kali bisa dipertemukan dengan anak-anak di sana, ada conference anak-anak sama pendeta-pendeta, dan saya nggak kenal, nggak ada rencana, bisa diizinkan untuk bisa berbicara. Dan anak-anak itu saya bertemu dengan anak-anak yang sudah saya support juga. Waduh, puji Tuhan, waktu saya ajak untuk kita buka hati kita dan Roh Kudus memenuhi mereka. Aduh, saya cuma berbahagia sekali gitu. Nah, itu salah satu dari. Nah, saudara, pada waktu itu kita balik ke sini, sudah berapa tahun saya nggak ketemu sama dia. Satu kali saya datang ke kantornya. Dia ngomong begini, Pastor, I'm so sad. Saya sangat sedih sekali. Kenapa? About your ministry? Tentang pelayananmu? Yes. Saya tanya sekarang, itu pelayananmu apa pelayanan Tuhan? Oh, of course. God is ministry. Oh, yes, good. But in my experience, dalam pengalaman saya, kalau God is ministry, dia nggak akan pernah memberikan kesedihan atau kamu susah atau kamu beban berat. You should learn from me. Nah gituin. Jangan-jangan ini pelayananmu sendiri. Kamu mau bangun sekolah kan? Kamu mau beli bis untuk anak-anak kan? Yes. Karena belum kecapean kan? Itu karena kemauanmu. Supaya kamu dipandang orang di desa kamu. Saya ngomong gitu. Supaya kamu dipuji orang di desa kamu. Tapi belum waktunya. Apa benar kamu sudah tanya sama Tuhan? Sorry ya, saya murid kamu. Gitu. Tapi untuk di lapangan, you should learn from me. Saya ngomong gitu. Karena saya setiap melangkah, saya banyak lakukan misi kemana-mana. Tuhan tidak pernah membebani saya. Apapun juga. Dana itu mengalir begitu saja. Enggak tahu dari mana. Ada saja. Tapi saya juga enggak pernah ragu-ragu. Saya orangnya loyal sekali. Yang penting Tuhan memberikan beban kepada saya. Belas kasihan. Karena itu, Yesus itu selalu, coba perhatikan, kitab Injil. Yesus itu bergerak ketika ada belas kasihan. Dan itu datangnya dari Tuhan. Saya sudah banyak pengalaman ini. Waktu ada belas, aduh saya kasihan. Saya brodol aja uang. Masa bodoh lah. Saya nggak ambil pusing. Saya ada misi di NTT. Waktu itu saya bawa tim ada 12 orang, ada orang Korea 7, 19 orang. Ada bendahara kita, ada istri saya. Saya nggak runding sama mereka. Tuhan berikan beban sama saya. Itu. Saya lewati. Sudah ada tempat yang akan kita jangkau. Karena ada orang saya di sana. Tapi tiba-tiba Roh bicara sama saya. Sorry ya, ini saya bicara begini mungkin terlalu tinggi. Wah, Roh bicara sama manusia. Tapi ini pengalaman hidup, saudara. Ini sama dengan ini juga. Karena saya juga orang yang suka doa 3 jam, 4 jam saya tiap hari saya habis di hadirat Allah tuh. Sehingga saya punya kepekaan tersendiri dalam hal itu. Nah, anakku carilah tempat yang paling susah, paling miskin, paling melarat, dan paling membutuhkan. Saya tanya kepada yang namanya Jeffrey, orang saya. Jeff, kamu tahu nggak ada tempat yang paling susah, paling melarat, paling sulit dijangkau?
Ada kenapa? Kita ke sana. Berapa jauh? 13 kilometer kira-kira dari. Loh, kitanya sudah ada plannya ke sana, ke sini. Kan di plan semuanya. Di program kan, kita pergi ke program. Enggak sudah, kita ikut plannya Tuhan aja. Kita belok. Jadi kita bawa truk juga. Waduh, jalannya enggak karuan. Nah, setelah itu sudah lewat 13 kilo, saya lihat ada satu gereja yang miring, sudah enggak ada pintunya, kacanya sudah pecah. Sudah ini. Berhenti. Ini gereja ya? Iya, gereja ini rusak ya. Kita sudah lewati 13 gereja rusak. Loh, saya nggak pernah lihat loh kalau saya lewati 13 gereja rusak. Tapi waktu itu mata saya kepandang ke sana. Dan waktu itu saya sudahlah, Tuhan sudah gerakkan saya, kamu bangun ini. Saya nggak ambil pusing banyak, saya maju sedikit, ada orang cuci sepeda motor. Pak, ini gereja Pak? Iya. Siapa Pak pengurusnya? Saya Pak. Kumpulkan orang-orang desa Pak, saya akan bicara. Saya akan bagi sembako dulu di sana. Saudara, waktu saya kumpulkan ini, dia ikutin. Teman saya ini, pergi. Saya katakan, saya akan bangun, minggu depan saya akan kirim bahan-bahan. Nangis semua satu kampung. Mereka katakan 17 tahun kami berdoa untuk ini. Dan saya katakan, saya nggak pernah kenal Bapak. Saya nggak pernah ada rencana ke sini. Tapi Tuhan bawa saya ke sini. Tuhan bawa saya ke sini. Dan itu saya hitung, berapa ribu dolar sih? Pusing lah saya. Dan malamnya saudara, waktu masih BlackBerry. Om ada di Missionville ya? Iya. Saya kirim dana malam, Om. Dan dia kirim dana berapa puluh juta waktu itu. Mengcover semuanya. Jadi kita ini cuma apa yang Tuhan gerakkan aja. Makanya jangan jadi orang pelit-pelit. Karena kita cuma manajernya Tuhan sebetulnya gitu loh. Itu. Dan akhirnya orang Korea itu waktu kita doa pagi, Pastor kalau boleh bisa nggak itu kami yang bangun? Oh silakan. Jadi saya dana yang dapat saya bisa gunakan dengan yang lain saudara. Berikan kepada Tuhan. Dan setibanya di misi mereka menjauh masuk dalam pintunya, tapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Nah, kepekaan-pekaan seperti ini harus ada. Kalau depend on the Holy Spirit, we must always depend on Him. Setiap gerakan kita, setiap pelayanan kita. Ini pengalaman saya. Saya mengenai share pengalaman karena saya melihat juga orang-orang yang hidup di gereja mulu-mulu seperti itu. Dan setelah melintasi Misia mereka sampai Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru padanya katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Nah ini ya konfirmasinya. Nah, pada suatu malam firman Tuhan kepada Paulus dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau sebab banyak umatku di kota ini. Siapa ini? Ya kan? Ini kepekaan seperti ini penting sekali dalam pelayanan yang besar, saudara. Sebab saya tahu Komang ini kan penggerak untuk seluruh Indonesia, bahkan dunia. Amin, ya kan? Iya kan, waktu itu kan Pak Ardian mengundang untuk apa itu yang woman pertama dunia itu kan dari sini. Bukankah luar biasa itu ya kan? Nah, jadi memang kenyataannya seperti itu. Ini orang-orang hebat semua. Orang-orang dahsyat semua, dan saya ini sedang share sama orang-orang hebat, orang dahsyat ini. Saya kecil tadinya. Nah, oke. Tadi Pak Adam bicara tentang global, diaspora. Nah, ini perlu katanya. Karena saya juga nggak nyangka, kalau Full Gospel sudah bentuk tim di bawah pimpinan Pak Adam. Waktu itu bulan Oktober ya, di Sydney itu. Oktober Pak Vincent, Pak Freddy, yang dari sini yaitu ya Pak Vincent, Pak Freddy ya, sama Pak Adam. Nah, saya seperti biasa lah kalau Full Gospel ngadain conference saya pasti diundang. Nah saya ke sana dan saya diminta untuk share, saya share dan mereka nggak tahu. Ternyata gerakan kami, ya gini saudara, saya kan dipercaya ya untuk menjadi ketua Forum Gereja-Gereja Indonesia di kota Sydney. Nah, dari Forum Gereja Indonesia Sydney ini, saya diberikan beban oleh Tuhan untuk mempersatukan gereja-gereja. Gak banyak sih, ada hampir 60 gereja di Sydney. Dari seluruh denominasi yang ada. Dan sebelumnya saya adalah memang ketua Pastor Retreat sejak tahun 2010 mungkin. Sudah cukup lama sekali, tapi terus saya ditunjuk terus. Saya minta gantian dong gitu. Setelah 7 tahun saya minta gantian, enggak. Kenapa? Kalau diganti nanti orangnya yang ngikut nggak banyak. Nah, itu kan bedanya di sana. Kalau saya yang ikut kok banyak, semua ikut gitu. Ketika ditunjuk jadi ketua panitia Natal waktu itu,
Semua hadir, bahkan 700 orang waktu itu hadir dalam satu jamuan kayak begini. Belum pernah kita jamuan makan gini, 700 orang dan seluruh gereja hadir. Dan disitulah mereka mulai menganggap saya kayak gitu loh. Itu. Nah akhirnya saya ditunjuklah jadi ketua panitia pastor retreat itu. Dan setelah ditunjuk terus saya katakan, wah kalau saya lagi gimana yang lain? Gak usah, pokoknya kamu aja. Ya sudah, kalau kamu harus dengar saya. Saya akan kembangkan untuk Australia. Karena Tuhan sudah berikan visi kepada saya itu. Untuk mempersatukan Australia, yaitu diaspora Indonesia yang ada di Australia. Dan itu saya benar-benar cukup terkejut. Karena apa? Dahsyat sekali. 2015 kami sudah mengundang hamba Tuhan dari beberapa untuk di Sydney terus. Tapi 2018 saya katakan kita mulai step out. Kita masuk Melbourne. Di Melbourne ada 3 grup. Grup pendeta-pendeta itu. Grup sana, grup sini, grup situ. Biasalah. Ya. Apalagi di sini banyak itu. Satu denominasi aja bisa grup-grupan. Ya kan? Yang anehnya semua itu heran. Kok bisa? Semuanya bisa hadir. Tidak ada satu yang tidak hadir. Dan ini bagi saya, ini konfirmasi dari Tuhan. Nah malam itu saya katakan, tahun depan, karena kita tiap tahun sekali, kita adakan Dipet 2019. Satu pendeta, teman saya juga yang ikut. Yuk serius Pak Yongki, saya ditarik ke gelap-gelapan. Serius. Oke, kita deal ya, salaman dulu. Pet ya pet. Saya yang akan support untuk akomodasi, untuk makan semua. Pokoknya hamba Tuhan datang aja. Dia keluarkan dana sekitar 20.000, 25.000 dolar waktu itu. Ini pendeta loh saudara, bukan pengusaha loh. Dia berani berkata. Karena apa? Melihat dampaknya, impactnya pada waktu itu. Dan dia, luar biasa sekali. Terjadi kesatuan. Nah, masuklah kita ke sana. Ya di 100 orang hadir. Waktu itu ada Pak Vincent hadir, Pak Ardian juga hadir. Nah, disitulah ya kan, terjadi rekonsiliasi ya Pak ya. Rekonsiliasi antara gereja dengan full gospel waktu itu. Yang dimana gereja kepahitan waktu itu dengan full gospel. Sampai ini saya, Pak Ardian, Pak Vincent, Pak Gunawan, siapa lagi itu? Sudah ini the losor istilahnya di bawah meminta ampun kepada gereja. Ada pendeta tuh gini. Wah, kebetulan full gospel. Nanti tahun depan di Gold Coast biaya ya. Saya langsung rebut mic-nya. Pak, sorry, ini tidak mewakili kami. Kami anak-anak Tuhan, anak-anak raja. Tuhan kita kaya raya. Saya ngomong gitu. Kami tidak pernah berharap kepada manusia. Pelayanan kita akan kandas kalau kita berharap kepada manusia. Saya tahu hati Bapak di sini luar biasa sekali. Dan saya tahu juga saat waktu itu juga Pak Yongki saya yang bayarin. No, saya terus bilang tidak. Mau dikasih cara pribadi, diam-diaman aja, you yang bayarin. Apalagi yang begitu. Saya mudah teratur saya. Karena ini harus murni, semua harus kita sama-sama. Kalau memang kamu sudah punya hati untuk ingin menyatu, kita berkorban. Pelayanan itu pengorbanan, amin. Dan Tuhan akan melihat semuanya. Waduh. Nah sesudah itu kita jalan-jalan berapa. Saudara, saya melihat itu. Karena sebelum masuk ke kota Darwin maunya. Saya masuk duluan. Dan saya korban juga. Saya terbang sendiri, saya bayarin sendiri. Siapa mau bayarin? Gak ada lah. Ya bayar sendiri. Saya tahu pelayanan pengorbanan. Dan itu waktu saya undang makan siang. Antara satu dengan yang lain gak salaman sama saya aja. Oh saya tahu ini masalah ini pendeta-pendeta ini. Gak ada pendeta sini juga bagus juga situnya gitu. Akhirnya saya nggak sindir mereka, saya cuma saksi. Di Sydney dulu kira-kira 20 tahun yang lalu seperti itu. Pendeta itu musuh-musuhan, rebutan jemaat. Waduh, mereka betapa ciutnya pikiran mereka. Nggak tahu kalau jemaat itu miliknya Tuhan. Sudah bisa dipercaya itu puji Tuhan mestinya. Entah masih 1, 2 orang, 10 orang, terserah. Ngapain kita mesti ngerebut jemaat orang. Nah, saya ngomong gitu. Akhirnya mereka, Pak, Bung Bapak di sini dibentuk aja Pak, kami Pak kayak di Sydney. Dibentuk apa? Ya kepengurusan. Loh yang kalian sendiri bentuk dong. Enggak Pak, kalau Bapak sudah pulang nanti kita gak terbentuk-bentuk. Hanya, oh ya bagaimana? Ya Bapak doain kami Pak. Oke saya doain. Tuhan biarlah engkau jamah mereka. Biarlah spirit of unity, spirit of love, spirit of forgiveness mengalir saja. Saya jamai satu-satu. Akhirnya terus bisa salaman sekarang. Salaman. Yuk jadi ketuanya ya. Yuk jadi sekretaris saya. Yuk jadi wakil saya. Yuk jadi bendahara. Begitu. Jadilah kita ke Darwin. Adam ikut waktu itu ya. Ke Darwin ya. Wah,
Saudara tahu. Yang lain-lain pada sebagian yang dari tim saya ini. Darwin panas, kita ke Adelaide aja. Adelaide nanti belakangan. Yang penting sekarang Darwin dulu. Dan saudara tahu, waktu saya mendarat pertama, saudara, cari makanan dulu ini, ketemu dengan Pak Konjen. Saya konjen di sini. Oh Pak, saya ini bawa tim Pak. Dari seluruh Australia datang Pak. Oh Pak, puji Tuhan Pak, saya keluarkan 2 minibus untuk jemput mereka. Tengah malam pun juga kita layani Pak. Jadi yang melayani konjen. Konjennya dari Abagan seberang. Padahal. Dan Pak, malamnya Pak, please Pak, saya undang semua makan malam, jamuan makan malam. Itu jamuannya, jamuan kayak tamu negara, saudara. Pakai karpet merah semua. Kita disambut kayak tamu negara. Dan saya katakan, wah sama mereka di video semua dikirim, yang nggak datang. Goblok kamu nggak datang. Ini melakukan pekerjaan Tuhan ini, tapi semuanya pimpinan roh, saudara. Pimpinan roh semuanya, gitu. Dan akhirnya sesudah itu kita ke Adelaide tahun berikutnya, dan tahun kemarin kita kembali ke Sydney. Nah setelah dari Sydney, saya katakan begini, kita sudah balik kandang sekarang. Tim saya ada 8 pendeta di Sydney. Tuhan kasih visi sama saya untuk global, diaspora, Indonesian Pastorate. Kita akan undang seluruh pendeta-pendeta yang ada di Eropa, Asia, Amerika, di mana saja untuk bisa join sama-sama Australia jadi berkat. Sekarang bukan Sydney lagi bro, kita harus luaskan Australia. Tim yang dari seluruh kota-kota di seluruh Australia saya kontakin satu-satu. Saya masukkan tim ya. Oh terima kasih Pak yang mereka. Saya bentuk tim Australia, kita bergerak sama-sama sebagai tim Australia jadi berkat untuk dunia. Jadi kita namakan Go Deep. Doakan saudara, ini pekerjaan bukan kecil. Karena apa? Saya dalam pelayanan, saya sering ke Eropa, ke Amerika, ke beberapa negara Asia juga. Saya nggak lihat, nggak ada kesatuan. Gereja-gereja Indonesia nggak ada kesatuan. Aduh, sayang sekali. Berjuang demi siapa ini? Demi diri sendiri kayaknya ini. Kita harus bergandengan tangan untuk menangani jiwa. Banyak yang the lost, banyak yang terhilang. Injil ini harus sampai ke seluruh dunia. Nah, saya tangkap visi Tuhan itu. Dan sudahlah, akhirnya bulan Oktober itu ketemulah dengan konferen EGB MFI ini. Nah, saya share itu, Pak Adam yang terkejut karena kita nggak pernah ngomong. Bener Pak Yonggi kok bisa ya? Gitu. Akhirnya sama-sama kita dari Sydney kok bisa sama-sama punya visi untuk global. Nah, ini yang heran, berikan kemuliaan bagi Tuhan saudara. Dia ditempatkan di full gospel, saya sebagai ketua forum gereja-gereja, kok bisa sama-sama kita bisa punya visi untuk menjangkau dunia. Ini kan luar biasa. Nah, marilah kita sama-sama saudara. Makanya ini bulan Mei tanggal 26 sampai 29 saya sudah katakan sama Pak Adam, you recruit aja tim-tim yang perlu untuk bisa ikut bersama-sama di Global Diaspora Indonesian Pastorate di Bali ini. Ya, saya rasa itu luar biasa. Jamnya masih ada nggak? Oke, lihat saudara. Tetapi ini ayat kesayangan saya. Saya waktu pertama kali bertobat, bukan bertobat ya sudah bertobat tapi nggak sampai dalam-dalam sekali gitu. Tapi waktu encounter dengan Tuhan, saya beli Bible bahasa Inggris. Tuhan, saya ingin Engkau memberikan sesuatu ayat kepadaku yang buat kenang-kenanganku yang tidak akan kulupakan. Dan ini saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, dan sampai ujung bumi. Wow. Dan itu sampai sekarang saya nggak bisa lupa. Dan movement saya semuanya cuma karena Roh Kudus. Itu aja sudah. Kalau saya sendiri sudah cuma saya merendahkan hati. Ya, karena ini nggak bisa kalau nggak itu. Kita harus tulus. Motivasi kita harus benar. Melayani Tuhan untuk apa? Sebab apa? Saya percaya kalau di sini sampai ada yang melayani Tuhan ya, sampai itu burden, sampai itu burn out, sampai itu jenuh. Kita cek lagi. Motivasi kita apa? Kalau kita benar motivasi kita cuma Tuhan, aku ini orang yang sudah Engkau selamatkan. Aku yang sudah Engkau tebus. Yang sudah Engkau pulihkan menjadi ciptaan baru. Sekarang pakailah hidupku Tuhan. Ya sudah. Belajar kepekaan aja sekarang. Kalau Rasul Paulus, kalau Petrus, mereka semua peka. Anak-anak Tuhan yang hidupnya, yang takut akan Tuhan peka. Mereka pasti ada direction dari Tuhan. Yang tidak akan memberikan beban-beban kepada kita. Karena Tuhan itu, saudara, terus terang saja, saya jujur saudara. Saya melayani Tuhan, ada damai, ada sukacita. Nggak ada. Itu kejenuhan nggak pernah ada. Up. Terus, satu kali, satu pendeta lagi share, minum kopi itu.
Pak Yongki, saya mau tanya Pak, Bapak pernah stres nggak Pak? Stres apa? Ya dalam melayani Tuhan gitu Pak, kayak burnout. Enggak. Kaget ya, lu kok bisa? Bapak nggak sungguh-sungguh barangkali. Oh maksud kamu saya asal-asalan melayani gitu, jadi gimana terserah lagi. Tidak. Kalau kamu sampai stres, cek motivasi kamu apa melayani Tuhan. Saya tanya, kamu punya kerendahan hati enggak? Kamu punya ketulusan hati enggak? Kalau kamu tulus, orang tulus itu, orang rendah hati itu kan sudah pasrah aja kan. Enggak akan punya angan-angan apa-apa. Enggak ingin dipuji, enggak saudara. Enggak ada itu. Masih banyak anak-anak Tuhan ingin dipuji banyak. Ingin dihormati, ingin dihargai. Aduh, kalau ini masih itu, stres kita. Itu bagainya Tuhan. Kita itu cuma sudahlah ngasor aja istilahnya. Itu bahasa aslinya Pak Darbito itu. Ngasor saja. Aduh, Tuhan yang angkat kita. Nggak ada yang bisa turun ke kita saudara. Saya sampai hari ini saya nggak pernah kepikir. Kenapa kok saya bisa jadi ketua global diaspora pastor itu. Nggak pernah kepikir. Banyak orang hebat-hebat. Banyak orang yang luar biasa. Kenapa Tuhan percayakan kepada saya? Nah, ini. Dan saya nggak habis pikir juga. Kenapa teman-teman saya semua pendeta-pendeta juga menjorokin saya semua ke sana. Dan kita istilahnya di sana dijorokin. Ada karunia menjorokin, pemaksaan. Karunia pemaksaan kami. Saya ini dijorokin, saya ini dipaksa. Gitu. Nah kayak begitu. Tapi ya nggak apa-apa. Demi kemuliaan Tuhan saya lakukan saja. Itu. Dan Tuhan terus angkat. Dan saya sampai, kok bisa ya? Ya saya tidak tahu berapa banyak yang akan datang ini. Ya kan, tapi ini baru pertama kali. Ya kita berdoa supaya Australia bisa jadi berkat bagi dunia. Indonesia jadi berkat bagi dunia. Karena itu tujuan Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku. Nah sudah ada orang di sana tapi yang masih nggak bisa kompak. Yang masih sikut sana, sikut sini. Lah tim kami ini akan untuk membuat satu kesatuan itu. Spirit of love, spirit of unity. Biar ada di mana-mana. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Nah, sudah. Masih ada lagi. Sebab Allah berikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ini. Spirit of power. Itu. Nggak ada saudara. Kita melayani nggak ada takut lagi, khawatir lagi. Aduh nanti gimana ya. Nggak ada. Kalau itu ada, itu bukan Roh Kudus. Bener. Roh Kudus itu tidak berikan kebimbangan, keraguan-raguan kepada kita. Enggak. Setan. Direksinya jelas, setan. Dan kita cuma tinggal melangkah. Yes Lord. Ya Tuhan. Ya, Tuhan nyertai kita. Ngeri saudara. Saya kalau ngelihat ngeri. Itu kekuatan Tuhan itu ngeri. Saudara pernah gunakan enggak masalah gini? Saya nangkep saudara. Bukunya Demos Sakarian itu saya sudah tangkap. Kalau saya dengan full gospel ini, dengan apalagi dengan foundernya itu, saya sudah kayaknya satu hati sudah. Pikiranmu, pikiranku. Kehendakmu, kehendakku. Benar saudara. Dan saya sudah nggak ada pikiran manusia saya lagi itu. Kayak tadi yang Bapak yang saksi dari itu. Waduh. Visi Demos ini harus kita kembangkan. Full gospel ada supaya menjadi saksi. Demonstrate the power of God. Yes. Kalau enggak, loyal kita. Kembali kepada visi. Kembali kepada foundernya. Saya begini-begini saudara, hujan pun juga pernah saya terang. Hujan deras, terang dalam nama Yesus berhenti. Berhenti, mau ngubur orang, mau ngubur jemaat. Ini temannya Pak Timotius. Waktu Engli meninggal ya, kamu masih ada di sana itu. Itu banyak orang bangka di sana, sampai bertobat malam itu. Banyak yang bertobat. Karena Tuhan mau demonstrasikan kuasanya. Masa malam-malam sudah apa itu, besoknya mau ngubur, malam penghiburan, hujannya kalau Easter itu kan di sana kan sampai seminggu nggak berhenti-berhenti. Nah, Tuhan besok kita akan ngubur, biarlah Tuhan berikan cuaca terang. Pagi-pagi bangun, bukannya terang, nggak kelihatan saudara. Kipas itu, wiper itu, nggak kelihatan, saking derasnya hujan. Lah nanti bagaimana kalau ngubur ini? Waduh, sudah masuk ke sana. Saudara saya, habis membaca firman, dengar baik-baik semua ya sini ya, dan termasuk kamu roh-roh. Aku perintahkan dengan kuasa kerajaan. Terang! Berhenti hujan dalam nama Yesus. Berhenti dengan kuasamu Tuhan. Aku hentikan hujan. Ini saksinya. Berhenti saudara, dalam 5 menit. Itu plus, berhenti. Langsung matahari keluar. Gak masuk akal. Gak masuk akal.
Masuk aja langsung sudah. Nah, sudah. Mendarat itu, waduh matahari bersinar. Sudah kayak nggak ada hujan aja. Tapi pecah sekali. Nah di kuburan kita sudah nyanyi-nyanyi. Itu udah goyang gini kuburan. Kita harus turunkan. Kalau nggak ambruk ini. Karena sudah gembur tanahnya. Oke turunkan. Nah sudah mau ditutup. Nanti ada lagunya. Waktu itu saya lupa lagunya dia apa kesukaannya. Kita nyanyi satu lagunya dia. Nyanyi. Nah, ini masih panas. Nah, kira-kira tinggal satu baris terakhir. Itu kayak tadi itu kayak dia. Dilepas terus. Nah, mobil saya dekat sama kuburan. Tapi ini sudah selesai, acara sudah selesai, nyanyi tinggal bait terakhir. Lalu itu langsung, puas. Karep-karepmu sudah selesai. Lu tugas saya kan sudah selesai. Saya masuk mobil, yang lain basah, tapi saya enggak. Di dalam engkau, saudara, ada kuasa Tuhan. You should move, demonstrate the power of God. Visi Demos itu harus kita pegang, kita jalankan. Kalau enggak, full gospel ada hari ini karena visinya Demos. Benar enggak? So you are, yes you are. Engkau orang-orang hebat, orang-orang biasa. Dulu ya sebelum dalam Kristus, kita ini manusia biasa. Tapi sekarang we are the extraordinary people of God. The Holy Spirit is in you. Wah, saya ngomong gini sudah ngeri saudara. Itu. Waktu di NTT, nggak ada hujan 11 bulan. Orang kekeringan, orang kelaparan. Waktu itu saya tanya, satu desa saya kumpulkan, keperluan kamu apa? Hujan Pak. Oke, kita berdoa. Berdoa saudara, cuma dalam 20 menit. Itu yang dari panas kondang, dalam nama Yesus 3 kali, hujan turun. Saudara. 1 minggu itu kota Soe waktu itu. Sampai saya yang nggak pernah dikenal di sana, diundang oleh tokoh-tokoh di sana untuk datang, untuk buat seminar di sana. Nggak tanya lagi di Indonesia saya apa. Itu Tuhan. Karena Tuhan mau dipermuliakan. Dan gereja sudah kehilangan itu banyak semua hari ini. Saatnya lah full gospel untuk mau move on ke sana. Amin. Tuhan memberikan kuasa pada kita. Untuk jadi saksinya. Kalau kita nggak bisa, saudara, kita jadi saksinya. Kalau tanpa kuasa Tuhan. Karena dia yang menemani kita. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata apa? Kuasa yang bekerja dalam kita. Dan terima kasih. His power is working in us. Artinya apa? Sedang bekerja dalam kita. Is working right now in us. The power. Nah, benar nggak ini tapi dalam kita, dalam saudara? Saudara yakin nggak ini? Ingat saudara, there is power in you. There is the Holy Spirit is in you. Dan kita, Yesus itu dalam pelayanannya kemana-mana, saya perhatikan, selalu bukan cuma mendengarkan firman, tapi disertai dengan kuasa. Orang sakit sembuh. Orang lumpuh berjalan. Orang kesurupan dilepaskan. Dan selalu urusan. Orang sakit demam ada, ini ada roh di dalam sini. Orang epilepsi, ini ada roh dalamnya. Keroron saya. Tapi lihat Petrus. Sebelum dia dipenuhi Roh Kudus, bagaimana pelayanan Petrus? Saudara, kita tahu dia sampai menyangkal Yesus 3 kali. Tapi setelah dibaptis Roh Kudus, bagaimana dia? Sekali ngomong, 3.000 orang bertobat. Waktu dibawa ke mahkamah agama, sampai mereka tercengang. Ini orang nelayan gak pernah sekolah. Tapi hikmatnya melebihi dari mereka semua. Gak bisa dilawan. Karena apa? Roh Tuhan yang menyertai dia. Dan pelayanan gereja, pelayanan perjanjian baru, pelayanan full gospel, pelayanan perjanjian baru, pelayanan disertai oleh kuasa Tuhan. Bagi dialah yang melakukan. Ini dia yang melakukan, bukan kita. Kita cuma alatnya saja. Kita yang harus mendemonstrasikan lewat kita. Tapi dia yang bekerja melalui kita. Kuasanya sedang bekerja di dalam kita. Amin. Wah, itulah yang diusahakan dengan segala tenaga sesuai kuasanya yang bekerja dengan kuat dalam aku. That is why I work and struggle so hard, depend on Christ's mighty power that works within me. Not just only within me, but within you. If you believe, if you grab it, I believe you will be the doer. Pelayanan ini harus disertai dengan kuasa-kuasa. Bukannya kita sok kuasa-kuasa, enggak. Tapi memang ini firman Tuhan. Yesus katakan, aku akan mengutus engkau dan segala kuasa di bumi dan ku berikan kepadamu. Aku menyertai engkau sampai ke dalam zaman. Amin. Saya rasa saya sudah habis waktu ya Pak.